Thumma laita sya'ri, kemudian laita sya'ri, moga-moga pengetahuanku, hal yamna'u hadzal qail min syaddir rihal ila kuburil anbiya alaihimus salam mislu Ibrahim wa Musa wa Yahya alaihimus salam. Apakah mencegah oleh ini yang berkata daripada mengikat kendaraan menuju kuburan para nabi alaihimus salam, semisal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya alaihimus salam. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalati, maka adapun melarang dari yang demikian itu syaddir rihal ila kuburil anbiya fi ghayatil ihalati, yaitu pada puncak kemustahilan. Fa idza jawaza hadza, maka apabila membolehkan ia akan ini syaddir rihal ila kuburil anbiya, fa kuburul awliya wal ulama was sulaha fi makna, maka adapun kuburan para wali, para ulama, para orang-orang soleh, yaitu pada semakna dengan kuburan para nabi. Fala yabudu an yakuna dzalika min adradir rihlah, maka tidak mustahil, tidak jauh, tidak mustahil oleh bahwa ada oleh yang demikian itu daripada tujuan-tujuan rihlah. Kama anna ziyaratal ulama fil hayati minal maqasid, sebagaimana bahwa ziarah kepada ulama pada masa hidupnya yaitu daripada tujuan-tujuan yang baik. Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 251. Ada orang melarang ziarah ke kubur para wali. Nggak boleh ngapain ziarah kubur. Gua kasih gelar NTSQ, sarjana kuburan. Gitu. Jadi kampusnya PT IKI, perguruan tinggi ilmu kuburan. Yang tahu ilmu kuburan wali-wali aja. Begitu. Ini bagaimana ini? Haram katanya ziarah ke kubur para wali. Gitu. Sebab Nabi bilang la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Enggak perlu berangkat kecuali ketiga masjid doang. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Itu baru boleh. Selain itu kagak ada berangkat ziarah kubur wali. Yang disuruh ketiga masjid doang. Kagak perlu ziarah kubur. Kubur Nabi enggak perlu ziarah ke Masjid Nabawi yang disuruh. Begitu katanya. Enggak. Jadi ke Madinah ngapain? Mau ke Masjid Nabawi. Mau ngapain? Begitu. Justru mau ngapain? Kalau enggak ada Nabi di situ mau ngapain? Begitu. Masjid Nabawi orang ada kalau Nabi enggak ada. Begitu. Enggak perlu katanya. Imam Ghazali jawab ini, aduh ini enggak jelas nih, kata Imam Ghazali. Komentarnya enggak benar ini. Pemikiran yang kayak begini pemikiran Ibnu Taimiyah, orang Wahabi, begitu. Apa Wahabi? Wawasannya hanya bidah. Apa? Wawasannya hanya bidah. Singkatannya Wahabi. Ini yang tukang-tukang bidah ini nggak jelas. Kata Imam Ghazali, hadis itu ngomongin masjid, enggak ngomongin kuburan. Baca dong yang benar, teliti hadis Nabi itu.
Nabi bilang jangan berangkat kecuali ke 3 masjid. Artinya kalau mau ziarah, pengen dapat ganjaran gede, ke masjid 3 ini aja. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Masjidil Haram 100.000 ganjaran, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa 500 ganjaran. Selebihnya semua masjid sama. Kita sholat di masjid kampung kita sama kita di masjid mana lagi, sama aja ganjarannya. Sama. Saya mau sholat Jumat di Masjid Anwar, sama aja. Enggak beda, enggak punya nilai afdoliyah. Kalau 14 Februari Gul nih, calon saya nih, senator mau sholat di masjid luar Batam. Terus, ya sholatnya di masjid rumah sendiri nggak apa-apa. Kenapa? Masjid mah sama. Tapi kalau saya sholat nadar, kalau 14 Februari saya sholat di Masjid Aqsa, mana perang lagi hasil dia. Bagaimana ini? Begitu. Itu perlu diparani. Boleh yang lebih tinggi, boleh ke Madinah aja. Kan lebih tinggi itu kan 500, ini 1.000 kan nggak apa-apa. Begitu. Saya nadal ke Masjid Haram, sholatnya di Madinah, nggak jadi. Begitu, dikit, turun. Begitu. Hadis ini ngomongin tentang enggak ngomongin kuburan, enggak ngomongin. Sebab di mana kampung mesti ada masjid, begitu. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau kita melarang ke kuburan para wali, walaita sya'ri. Moga-moga pengetahuanku, aduh gua kagak ngerti deh, begitu bahasa kita ini. Anda nggak ngerti nih, kalau sampai menuju kemari nih, apa iya tuh yang ngelarang jarak ke kubur wali-wali itu termasuk juga ngelarang ke kubur nabi-nabi. Nabi Ibrahim lah di Palestina, Nabi Musa lah begitu di ujung, Nabi Syuaib di Yordan ujungnya tuh, Nabi Musa di Palestina, Nabi Yahya Palestina juga, nabi-nabi. Nabi Hud, Hadramaut, begitu, Nabi. Apa iya yang melarang ziarah kubur wali itu ngelarang juga kubur-kubur Nabi juga? Begitu. Kalau sampai ke situ, aduh, mustahil banget, Pak. Enggak lah, beda lah, itu kan Nabi. Begitu jawab. Lah, bila boleh ziarah ke kubur Nabi, sedang al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris para nabi, apa bedanya? Kubur Nabi dengan kubur wali, dengan kubur orang soleh, dengan kubur ulama, bukankah sama-sama berangkat? Kan hadisnya ini juga, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ente berangkat juga. Kalau ini alasannya dilarang ziarah kubur wali pakai hadis ini, keliru. Ya, orang jangan berangkat, jangan pergi kecuali 3 masjid. Berarti pergi ke pasar juga haram. Kenapa? Bukan 3 masjid. Begitu. Pergi mondok haram. Pergi kuliah haram. Kenapa? Bukan 3 masjid. Ya kagak begitu maknanya. Nih hasr nih apa? Masjid tuh tiap daerah ada, tapi yang afdal 3. Kalau Anda mau pengen berkunjung-kunjung, 3 ini. Begitu. 3 ini. Ada ganjaran lebih. Yang 3 ini. Ada nas, keterangan agamanya. Tuh. Qultu, kata Kiai Arsudin Ahmad, wal hadisu innama warada ay wa huwa hadisur rihlatis sabiqah. Adapun hadis hanya saja warid oleh hadis, maksudnya hadis tentang rihlah, la tushaddur rihal, yang terdahulu itu. Qultu wa kalamul Ghazali sharihun fi raddi ala man mana'a ziyarata. Adapun kalamnya Imam Ghazali yaitu jelas, gamblang pada menentang
atas orang yang melarang oleh orang akan ziarah. Ini Imam Ghazali, aduh, salah Anda memahami. Qultu wal muradu min qawlihi sallallahu dzalik. Adapun yang dimaksud daripada sabdanya Nabi SAW yang demikian itu mana? Ailatu syaddur rihal, hadisnya itu. Apa tuh maknanya hadis yang tadi tuh, la tusaddur rihal, hadis Bukhari itu? Maknanya ailatu syaddur rihalu li talabil fadilati fi sawabis sholati ila ayyi masjidin minal masajidi illa hadhil masajidi salasa. Tidak diikat oleh kendaraan, maknanya jangan berangkat untuk mengharapkan fadilah pada ganjaran sholat kemana masjid dari masjid-masjid yang ada di dunia, kecuali kalau mau berangkat mencari fadilah ini masjid yang 3 saja. Tuh maknanya ini begitu hadis tuh. Maksudnya jangan pergi kalau pengen cari ganjaran gede sholat di masjid. Masjid yang 3 ini. Selebih masjid yang 3 ini ganjarannya sama. Masalahnya kalau masjid yang jauh itu ada berkat, ini lain. Ada namanya Jumat berkah. Li'anna ghairaha minal masajid mutamasilatun fir rutbah. Karena bahwa selain yang 3 ini daripada masjid-masjid yaitu sama pada pangkatnya. Fala makna lirihlati ila ghairiha, maka tidak ada makna bagi berangkat kepada selain li talabi tilkal fadilati, untuk mengharapkan itu fadilah. Allah kata Yai, itu hadis la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, jangan diikat kendaraan, maknanya jangan berangkat, jangan pergi, jangan berkunjung kecuali kepada 3 masjid. Bukan maknanya melarang ziarah kubur ke wali-wali. Kalau mau ke situ, maka berangkat haji juga dilarang, berangkat umroh juga, dagang, ngaji, semuanya bakal dilarang. Kan kagak begitu, salah. Maksudnya kalau mau pengen cari ganjaran pahala lebih, sholat di masjid, nah masjidnya 3. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500, masjid yang lain sama aja. Wa qala al-Imam an-Nawawi fil Adhkar, dan berkata oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, rawaina fi sahihi Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha, kami meriwayatkan begitu di dalam kitab Sahih Muslim, artinya hadisnya riwayat Muslim, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah itu selalu kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril laili ilal baqi. Kullama kana lailataha, kapan-kapan ada oleh Rasulullah, yaitu pada malamnya Aisyah, min Rasulillah, daripada Rasulullah. Apa malamnya Aisyah? Giliran Siti Aisyah. Jadi kalau Rasulullah itu lagi ngegilir tidurnya, giliran bininya Siti Aisyah, kan dekat dengan Baqi', rumahnya yang sekarang kubur Nabi itu. Yakhruju min akhiril laili, keluar Nabi di akhir malam. Kalau udah jam 3 pergi ilal Baqi', ke kuburan. Nabi kalau ziarah malam ziarah. Enak kalau malam menjelang subuh. Jadi kalau kita malam jadi sore, ya gak apa-apa. Orang Nabi aja begini malam, kan dekat kalau Nabi.
pulang subuh. Di Baqi itu ada 10.000 sahabatnya Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Utsman bin Mad'un. Itu udah wafat Nabi yang datang. Kalau Utsman bin Affan kan wafatnya belakang. Artinya waktu itu belum ada Sayyidina Utsman bin Affan, belum. Ya, tapi ya sekarang ada di situ di Baqi 10.000 sahabat Nabi. Di Mesir ada 7.000. Fayaqulu, maka mengucapkan Nabi, ini kalau secara kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqad. Assalamualaikum, adapun kesejahteraan yaitu untuk kalian. Orangnya ada apa enggak ada? Ada. Dar kaum mukminin, negeri kaum orang-orang beriman, dan telah datang pada kalian apa-apa yang dijanjikan kalian. Sudah datang kematian, ghadan muajjalun, pada esok hari ditempokkan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, sesungguhnya kami insyaallah bikum dengan kalian lahikun, yaitu orang yang menyusul. Insyaallah bentar lagi kami nyusul juga. Nyusul apa? Ya mati. Kita tuh kalau dalam kubur begitu. Allahumma ighfir, ya Allah ampuni olehmu, li ahlil baqi'il gharqad, bagi penghuni Baqi' al-Gharqad yang cemerlang. Rawahu Muslim. Tuh Nabi ziarah kubur ke Baqi'. Ziarah kubur Nabi. Ngapain Nabi ziarah ke kubur ulama-ulama dari kalangan sahabatnya? Kalau bukan karena ngedidik kita. Pentingnya ziarah kubur orang soleh. Penting. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, fa kaifa bi ziyarati kuburihim. Disebutin nama orang soleh aja rahmat Allah turun ngebeluruk. Namanya doang, bagaimana kalau kita datangin makamnya, pusaranya, ziarahi. Begitu. Ini Nabi. Lah itu hadis tadi bertentangan dengan hadis ini. Kalau nggak boleh ziarah, begitu, nggak boleh berangkat ke masjid. Ini Nabi berangkat kemana? Kuburan. Itu ngajarin bahwa ziarah ke kubur itu penting, orang soleh. Bukan nyembah kuburan, itu metuduhan. Ziarah kubur. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi, dan kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah, telah lewat oleh Rasulullah SAW di pekuburan Madinah. Faqbala alaihim biwajhi, maka menghadap Nabi atas mereka dengan wajahnya Nabi. Kalau ziarah tuh hadapan, hadap timur. Kalau depan namanya ziarah. Begitu. Jangan walinya ngadep kiblat, kiblatnya soal kita di sini, namanya di pantat. Assalamualaikum, ayo gua di sini, depan. Kalau ziarah, kecuali darurat tempatnya sempit, gimana yang mau depan tempatnya sempit ayah. Jangan kalau begitu. Ada pada apa? Nabi ziarah ada pada apa? Faqala, maka Nabi bersabda, mengucapkan doa, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Itu Nabi. Moga-moga mengampuni oleh Allah bagi kami dan bagi kalian semua. Wa antum salafuna, adapun kalian yaitu pendahulu kami, ente duluan. Wa nahnu bil asar, adapun kita yaitu dengan mengikuti belakangan. Kita nyusul. Begitu. Rawahu Tirmidzi. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Adapun ini hadis yaitu hadis hasan derajat. Wa rawaina fi kitabin Nasa'i wa Ibnu Majah hakata. Kami riwayatkan pula pada kitab Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah akan seperti ini bunyinya. Ada Nabi ziarah kubur. Wa qala an-Nawawi ba'da dzikri hadil ahadits, dan berkata oleh Imam Nawawi sesudah menyebutkan ini hadis,
Wa yustahabbu lizair al-iksar min qiraatil Qur'an. Disunatkan, sunat Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, punya Adhkar. Disunatkan bagi orang ziarah oleh memperbanyak daripada baca Quran, banyakin baca Quran. Gua orang bisa Yasin, yaitu penyebabnya Yasin. Ya nggak apa-apa, masih bagus Quran juga. Saya nggak bisa nyekulu-kulu udah. Begitu, yang penting baca Quran. Wa dzikri, baca dzikir, la ilaha illallah, asmaul husna, apa aja dzikir, tasbih, sholawat, wa doa dan doa. Li ahlil kubur, bagi penghuni kubur doain tuh. Wa sairil mauta, dan setinggal orang-orang mati, wal muslimina ajma'in. Wa yustahabul iksar minaz ziarah. Disunatkan banyakin daripada ziarah, sering. Banyakin tuh sering ziarah kubur. Wa an yuksiral wuqufa inda kuburi ahlil fadli wal khair, dan bahwa memperbanyak ia akan berdiri itu maksudnya ziarah inda kuburi ahlil fadli wal khair, di sisi kuburan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan, wali-wali ulama. Banyakin ziarah, seringin sunnah. Itu yang tinggi-tinggi itu derajatnya karena demen ziarah kepada orang-orang soleh. Ziarah. Kalau ente nggak ketemu orang soleh, Senin pagi aja ketemu sama soleh. Bener nggak? Kita ente jauh-jauh ziarah orang soleh, udah sini aja, gitulah bilangnya lah. Semangatin aja datangnya. Iya. Begitu. Jadi ziarah orang soleh itu penting. Imam Nawawi aja demen orang-orang soleh, tinggi derajatnya yang tukang ziarah orang soleh. Wa qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fil Ihya, dan berkata oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ziaratul kubur mustahabbatun alal jumlah. Adapun ziarah kubur itu sunnah alal jumlah, secara garis besar. Secara garis besar ziarah ke kuburan itu sunnah. Tergantung motivasi. Untuk apa? Ingat mati, ke kuburan orang kafir masih disuruh kita ziarah. Kalau tujuannya ingat mati, sebab orang kafir juga mati. Kalau tujuannya untuk memberikan rahmat, mendoakan, litarahub, ke kuburan muslim, asal muslim disuruh. Kalau tujuannya meminta barakah, enggak asal muslim, tapi kudu ahlul barakah. Sebab al barakah, iltimasul barakah min ahli barakah, ngawat berkah kepada orang yang berkah, lah orang soleh. Litadakur, untuk ingat mati, wal i'tibar, mengambil pelajaran. Tapi wa ziyaratu quburis sholihin, dan menziarahi kubur orang soleh, li ajli tabarruk, karena lantaran mengambil barakah, mal i'tibar, serta mengingat mati, mengambil pelajaran. Itu mengambil pelajaran itu udah pasti, orang kafir aja boleh. Tapi kamu orang soleh tuh untuk mengambil barakah. Ini hebat wadi. Udah matinya masih ngasih makan di luar batang. Orang dagang banyak sekelilingnya. Anaknya bisa jadi sarjono, kuliah di UI, di UGM, di mana aja. Itu anaknya. Gara-gara dagang di sini. Udah matinya masih ngasih makan. Wadi hebat. Hebat wadi. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur, dan sungguh ada dulunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melarang oleh Nabi dari ziarah kubur. Dulu Nabi larang ziarah, larang awal Islam. Summa adina fi dzalika ba'du, kemudian mengizinkan Nabi
pada yang demikian itu ziarah kubur sesudahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, begitu. Wal mustahabbu fi ziyaratil kubur, adapun yang disunatkan pada ziarah kubur an yaqifa, yaitu bahwa berdiri oleh seseorang mustadbiral kiblati, padahal membelakangi kiblat, hadap depan, biar walinya yang ngadep kiblat, kitanya ngadep wali. Begitu. Mustaqbilan biwajihil mayit, padahal menghadap dengan wajahnya dia akan mayit. Ada pada mayit. Udah ada pada depan wa an yusallima, dan bahwa mengucapkan salam. Kalau ziarah kubur nih, kuburan umum TPU, dari gerbang utama baca tuh yang Nabi tadi baca, assalamualaikum ya kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin antum lana salam wa lakum tabaq wa inna insyaallah bikum laikun. Udah masuk depan kuburan babanya, assalamualaikum ya baba, begitu, antum lana salam wa lakum, begitulah kita ziarah. Ada depan. Wala yamsahal qabr, dan jangan mengusap akan kuburan, enggak usah. Diusap-usap. Kuburan ngaus. Begitu. Emang sama kiai waktu hidupnya berani colek-colek pahanya. Begitu. Enggak berkah akhirnya. Begitu, usap-usap. Begitu. Ngusap. Begitu. Duduk depanan adu lutut. Berani sama kiai adu lutut leh. Nggak tahu lah. Sama Bibi Umar leh, kan rada jauh lah duduknya leh. Iya, paling enggak 1,5 meter duduk makam wali. Jangan nempel-nempel amat. Begitu, wali. Begitu. Adabnya begitu. Baru berkah. Dan usap-usap. Usap. Begitu. Kata wali, bau iler, wali begini. Kata wali juga. Aduh, enggak usah kita, enggak usah. Begitu. Yang Ghazali itu orang soleh, wali, ngarang juga, bukan begitu. Begitu. Orang darah macam-macam, begitu. Tapi kita harus yang benar. Wala yamusahu, dan tidak menyentuh akan kuburan. Wala yuqabbilahu, dan tidak menciumi akan kuburan. Ya Allah, bau jigong, kata walinya. Fa inna dzalika min adatin nasara, maka sedemikian itu adalah adatnya orang Nasrani. Kalau ziarah kayak begitu, kita mau menyentuh Nasrani, gitu katanya. Nggak usah. Ya, ikuti aja apa yang dibimbing oleh Nabi. Begitu. Bimbing oleh Nabi. Ya begitu. Waduh, mana kemarin gosok-gosokin kopiah lagi. Mana rada seret rezekinya. Rada seret rezekinya. Iya, salah kita. Gitu. Ittabi turuqal huda. Ikuti yang benar. Wa in qallas salikun, sedikit meskipun sedikit yang ngerjain gitu. Wa la tattabi' turuqad dalalah wa in kasurul halikun, jangan ikut yang enggak benar meski banyak yang pada ngerjain. Begitu aja. Gitu aja itu jatuh. Usap. Ayo Ustaz, saya usap juga. Gitu. Orang diplototin, ya Pak. Kita tak di mana-mana. Enggak, jarang. Kita dapat lah, nyium-nyium. Enggak begitu, enggak. Ini diatur oleh Islam. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah SAW, ma min rajulin yazuru qabra akhi, tidaklah daripada seorang laki-laki yazuru yang ziarah ia
Qabru akhi akan kuburan saudaranya, yakni temannya. Temannya mati diziarahi. Wa yajlisu indahu dan ia duduk di sisinya. Gitu. Bukan di atasnya, kuburannya didudukin. Kan dia duduk, badannya gede lagi. Di sampingnya illa istaqnasa melainkan merasa girang ia dengannya. Terus waradda alaihi, masa girang ia dengannya, yang datang ia atasnya, hatta yaquma sehingga ia berdiri. Jadi kalau kita ziarahin kuburan teman kita, dia girang banget. Kayak jam hidup aja, senang. Dia senang. Sampai kita bangun, sampai kita pergi, dia girang. Ziarah orang soleh itu, nanti orang soleh ingat-ingatin di akhirat. Waktu kita masuk neraka, kayaknya ada yang ziarah saya itu. Begitu. Makin banyak ziarah orang soleh, makin banyak pengacara kita. Makin banyak pengacaranya kan kesempatan menangnya banyak. Begitu. Makin banyak begitu. Rawahu Ibnu Abdul Bar min hadis Ibnu Abbas, telah meriwayatkan ini hadis oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari hadis Ibnu Abbas. Wa sahahu Abdul Haq Al-Ishbili, dan menghukumi sahih akan hadis ini oleh Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Wa kana Muhammad bin Wasi' yazuru yaumal Jumu'ah, dan ada oleh Imam Muhammad bin Wasi', yaitu ziarah oleh beliau pada hari Jumat. Beliau kalau ziarah ke kubur wali-wali Jumat, ziarah kubur Jumat. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, kenapa hari Jumat? Lau akharta ila yaumil Isnin, andai menunda oleh engkau sampai hari Senin. Ngapa Jumat? Senin aja, Senin ngaji. Kenapa Jumat Kenapa Jumat jaranya? Yai gitu Muhammad bin Wasi'. Qala, beliau menjawab, balaghani, telah sampai hadis padaku, annal mauta, oleh bahwa orang-orang mati itu ya'lamuna, yaitu tahu oleh orang mati, bizuwarihim, dengan orang yang menziarahi mereka, yaumal Jumat, pada hari Jumat, wa yauman qabla, dan sehari sebelum Jumat, Kamis, wa yauman ba'da, dan sehari sesudah Jumat, Sabtu. Yakni dari mulai Kamis dohor sampai Sabtu terbit matahari. Kamis dohor sampai Sabtu ya jam 6 dah. Jam 6. Enggak, Sabtunya lah. Sabtunya. Kan dari mulai itu aja udah malam Sabtu. Gitu, Sabtu. Begitu arwahnya orang mukmin biasa tuh, orang mukmin biasa ada di kubur, mukmin biasa nih, dari Kamis dohor sampai Sabtu pagi. Makanya Ibnu Sirin ziarahnya habis sholat subuh di Sabtu. Ditanya, emang apa? Masih ada? Begitu aja. Masih ada. Begitu, masih ada. Begitu. Jumat. Begitu Jumat. Wa qala Dhahhak rahimahullah, dan berkata oleh Imam Dhahhak rahimahullah, man zara qabran qabla tulu'i syamsi yaum sabti, itu kan, barang siapa ziarah ia akan kuburan sebelum terbit matahari pada hari Sabtu. Alimal mayyit, maka tahu oleh mayit, biziarati, dengan ziarahnya dia. Kila, dikatakan, wa kaifa dzaka, bagaimana mungkin yang demikian itu? Qala kata Imam Dhahhak, limakan yaumil Jumati, karena kedudukan yakni keagungan hari Jumat. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 473 sampai 475. Tuh begitu Saudara. Singkatnya, ziarah ke kubur wali-wali amat sangat dianjurkan. Begitu. Tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Sampai ngutang-ngutang ke kubur wali. Ngutangin dulu dah. Ntar habis selesai ziarah baru saya bayar. Ya ganjarannya digantung. Gantung. Tuh umroh bayar dulu. Hah? Iya, nanti pas pulang baru
cicil, ganjarannya digantung, belum lunas. Kata malaikat begitu, lah iya lah, kan belum lunas lah. Jalan ke Nabi, belum dapat ganjaran, kan belum lunas. Begitu, udah gantung, entar udah lunas. Begitu, ya udah mendingan dikumpulin aja. Jangan kayak gitu-gitu amat. Kalau kita nggak mampu, ya pelan-pelan aja. Kalau ada spare, kita ziarah orang soleh. Insyaallah, Allah takdirin.